Jadi alhamdulillahnya sekarang ini mie ayam Kang Boy yang dulunya dari gerobakan sekarang sudah istilahnya naik kelas. Dari awalnya cuma 10-20 porsi, alhamdulillah sekarang bisa sehari itu bisa di rata-rata 40-50 kilo. Sebenarnya karena kecintaan kita terhadap kuliner mie ayam, dimanapun tuh ada mie ayam kita pasti cari, kita cicip. Nah setelah itu kita memutuskan untuk bikin di rumah gitu. Nah, setelah sering bikin di rumah, produksi sendiri, teman-teman diundang, aku bikin mie ayam, cicip gitu. Awal-awal teman-teman banyak yang bilang, cocok nih jualan mie ayam aja kamu, enak mie ayamnya gitu. Untuk karyawan mie ayam Kang Boy sendiri, alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 14. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu. Saya owner dari mie ayam Kang Boy. Mie ayam Kang Boy berlokasi di Jalan Ria Cudung, jalur 2 Korpi Sukarame, Bandar Lampung. Insya Allah kita akan buka cabang kedua di Jalan Sultan Agung Wai Halim. Jadi mie ayam Kang Boy itu awal merintis mie ayam itu kita hanya punya modal sekitar 2 juta itu untuk beli gerobak. Gerobak itu udah lengkap sama alat-alatnya ya. Itu gerobak second. Itu harganya 2 juta, terus 400-nya kita buat modal bahan bakunya, beli mie, beli ayam, beli lainnya, itu modal 400.000 itu. Terus ketika kita rebranding dengan mie ayam Kang Boy, mulai buka yang akhirnya viral itu modal cuma 1 juta. Dari 1 juta sisa dari pemberian orang tua tadi. Alhamdulillah bisa di titik ini, alhamdulillah saya bisa berangkatin orang tua umroh. Bisa bisa sedikit lah, akhirnya setelah 11 tahun kita ngontrak bisa punya rumah sendiri. 11 tahun ngontrak ya, jadi kontraktor, alhamdulillah sekarang bisa punya rumah sendiri. Jualan mie ayam aja kamu, enak mie ayamnya gitu, rasanya udah pas, jadi ayo kita buka mie ayam. Sementara waktu itu suamiku masih kerja di sebuah perusahaan BUMN ya. Tapi karena dimutasi pindah ke luar pulau, akhirnya dengan berat hati saya minta suami saya mau resign, ayo kita buka usaha berdua. Waktu itu suami sempat bimbang, Kang Boy itu sempat bimbang, kalau aku tidak bekerja lagi, kamu berarti udah sanggup dong dengan tidak diberikan uang sayur gitu dan lain-lainnya. Jadi waktu itu saya memang udah keputusan, jadi ya udah saya sanggup, ayo kita cari bareng-bareng. Itulah awalnya. Jadi tabungan terakhir itu nggak punya tabungan lagi dan kita punya hutang. Kita buka mie ayam itu dengan uang seadanya, dengan gerobak yang sederhana, dan kita cuma ngemper di pinggir jalan dengan tenda biru yang ketika hujan badai angin ribut terbang atapnya lah, nggak jadi jualan lah gitu. Kondisi ekonomi waktu itu emang kita istilahnya lagi jatuh-jatuhnya, tapi kita menikmati itu. Jadi waktu itu belum mie ayam Kang Boy, namanya masih mie ayam bertelur Purworejo. Nah itu di tempat pertama kita baru mau mulai bangkit, baru mau mulai rame, diusir. Nah diusir, setelah itu pindah lagi ke pinggir jalan, itu juga masih jalur yang sama. Di situ ada beberapa masalah, memang yang tempatnya itu bermasalah, jadi akhirnya kita pindah lagi sampai akhirnya kita dapat di tempat di atas Siring, di dalam sebuah gang di Jalan Ria Cudung juga. Jadi waktu itu mau sewa sana sini kita nggak punya uang, tapi tetap kita harus bertahan. Akhirnya aku bikin bangunan sederhana di situ, di atas Siring itu, di dalam gang. Nah waktu itu penjualannya itu sempat naik turun. Paling rame, paling kenceng itu sehari mungkin ya antara 20-30 mangkok. Waktu COVID saya ingat betul ini. Jadi sempat tutup 6 bulan. Jadi mie ayam itu tutup 6 bulan.
Terus setelah itu bingung mau usaha apa lagi, akhirnya ayo kita buka lagi mie-nya, buka lagi ya masih sama seperti jadi kok sepi, gak ada yang tahu. Akhirnya aku ikut kelas bisnis. Nah di situ baru sadar, oh kayaknya mie ayam bertelur Projo ini harus ganti nama karena susah diucapkan, susah diingat. Jadi aku nyari nama lah. Terinspirasi nama Kang Boy itu, kebetulan nama suami itu namanya Muhaimin. Nah, tapi ada orang di sekitar situ, Pak RT itu namanya Pak Min. Kalau suamiku dipanggil Min gitu aja kan nanti ketuker. Nah akhirnya orang-orang situ manggilnya Boy Min gitu lah. Suamiku tuh dipanggilnya Boy Min. Terus pas ketika aku nyari inspirasi itu, kenapa nggak Kang Boy aja? Kang Boy, kan kayaknya belum ada nih. Akhirnya aku cari di PDKI tentang hak merek, dapatlah nama Kang Boy itu. Jadi rebranding dari mie ayam bertelur ke mie ayam Kang Boy. Nah setelah itu kita buka lagi nih, tapi belum seberapa ini karena kita juga masih minim ilmu. Tapi alhamdulillah kita udah masuk digital marketing itu udah mulai aktif lah, kayak sosmed kayak di Instagram. Terus kita juga di aplikasi GoFood, Grab dan Shopee itu udah masuk situ. Alhamdulillah sedikit mulai naik. Dan di titik viralnya itu mungkin kalau sebagian orang itu hanya dongeng, itu hanya mitos gitu ya. Tapi bagi kita perjalanan ini yang bener-bener kerasa banget itu ketika kita pulang ke Jawa, ke tempat orang tua, kita minta ridhonya orang tua, kita minta restunya orang tua, kita minta ikhlasnya, minta doanya. Pulang dari Jawa itu PPKM, lockdown, dan kita nggak bisa kemana-mana. Rasa profit. Balik ke Lampung, sebelum balik ke Lampung itu suami saya mencuci kaki ibu. Itu di titik yang paling, kenapa sih usaha kita itu di Lampung udah kurang-kurang? Apa aja kita coba buat jualan cendol, jualan perabot, jualan online, apa aja. Sayur online Lampung itu saya pernah bikin brand itu juga ketika COVID itu. Tapi sampai pada akhirnya kita tuh menyadari bahwa sebenarnya tuh yang bikin kita susah itu bukan masalah usaha ini usaha itu, bukan, tapi karena satu, ridhonya orang tua. Dari kejadian itu kita akhirnya pulang ke Lampung itu mulai dari nol lagi, dimodalin lah sama orang tua ini. Aku ingat banget modal sebelum buka lagi dengan mie ayam Kang Boy yang akhirnya viral itu, kita dikasih modal, aku belanja habis 1 juta. Dari pulang ke Jawa itu akhirnya kita buka lagi. Setelah 2 minggu buka, ada food vlogger datang namanya Ko Iwan Laksmana. Terima kasih Ko Iwan. Waktu itu tuh saya lagi mikir ketika saya mau endorse selebgram ini berapa budgetnya ya. Sedangkan ibaratnya kita buat kebutuhan sehari-hari masih mikir itu, jadi mau endorse siapa itu masih mikir. Dan tanpa disangka-sangka ini Allah udah membukakan pintu rezeki, udah membukakan jalan lewat wastilahnya Ko Iwan itu. Beliau datang meliput mie ayam, terus di-up di IG story. Besoknya yang kita awalnya itu cuma mie ayam 10, 20, 30 porsi, besoknya itu 50 porsi habis 2 jam, besoknya ditambah lagi. Jadi sampai sekarang di usia 50 sampai sekarang di usia 5 tahun mie ayam Kang Boy itu alhamdulillah banyak hal yang di luar nalar yang kita ternyata ini. Jadi ternyata selama ini yang kita butuhkan itu satu, ridhonya orang tua. Jadi awalnya mie ayam Kang Boy viral itu sekitar 2021 mau ke 2022 itu. Viralnya di situ. Jadi kayak setiap customer datang itu mereka tuh ngantri. Kadang udah ngantri nggak kebagian. Itu tempatnya sempit dan kalau orang ini kayak nggak masuk akal gitu, ini ada apa tiba-tiba kok seviral itu, serang itu. Jadi itu masih di dalam gang. Nah waktu itu ketika di dalam gang itu mungkin karena itu akses masuk ke perkampungan warga ya, jadi terganggu lah, jalan itu kan sering penuh parkiran. Akhirnya dari warga bilang bahwa kita harus pindah. Posisi itu kita belum punya uang mau sewa kios itu. Jadi akhirnya dari itu ngumpulin dikit.
dapatlah tempat yang sekarang ini. Tapi waktu itu posisinya kios itu belum seperti itu. Kios itu masih menjorok ke jalan, terus belum ada trotoar, masih acak-acakan jalur. Tahun berapa sudah dapat Jalur di dua sini? Ria Cucu itu masih acak-acakan, masih proses pembangunan. Iya. Yang dibikin siring lah, yang dibikin trotoar, itu Pembangunan sempat jalan itu. kita bertahan, yang penting bisa gaji karyawan waktu itu. Karena memang bener-bener yang debu, yang Iya. enggak ini banget lah. Terus kondisi kiosnya juga masih sederhana banget. Akhirnya baru memang ini baru nyaman ini setelah akhir tahun kemarin. Selesai pembangunan jalan, selesai trotoar, bangunan belakang mie ayam itu, bangunan belakang selesai, baru kita tenang mie ayam itu. Jadi sempat yang terombang-ambing lah. Iya. Jadi alhamdulillahnya sekarang ini mie ayam Kang Boy yang dulunya dari gerobakan sekarang sudah istilahnya naik kelas. Dari awalnya cuma 10-20 porsi, alhamdulillah sekarang bisa sehari itu bisa di rata-rata 40-50 kilo. Untuk karyawan mie ayam Kang Boy sendiri alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 14. Dan kita masih mau nambah lagi untuk persiapan buka cabang bulan Agustus nanti. Di mie ayam Kang Boy itu ada 2 topping ayam ya. Jadi mungkin kalau orang biasanya datang ke warung bakso, warung mie ayam itu kan mereka cuman bilang mie ayam 2 bakso gitu. Nah kalau di mie ayam Kang Boy itu kita lebih ke service excellent ke customer ya. Jadi memberikan pelayanan yang super baik ke customer. Jadi ketika datang disambut, monggo silahkan, dipersilahkan duduk, diantar menu, dan di situ ada beberapa menu yang jadi best sellernya mie ayam Kang Boy itu ya. Ada yang toppingnya udah pedes. Jadi topping ayamnya itu nggak perlu ditambahin sambal, saus dan lain-lain, itu udah pedes. Kalau bagi pecinta pedas ini sangat direkomendasikan untuk nyicip yang topping ayam pedes. Terus yang satunya topping original. Terus kita menyediakan juga ada topping ceker yang disemur yang manis, sama telur puyuh. Ada juga yang pangsit rebus. Jadi kalau yang memang suka kayak mie kering ada kuah, ya itu ada yang pangsit rebus sendiri, kita terpisah. Jadi kalau ini bisa request, Mbak punya saya kering gitu, nggak dikasih kuah, Mbak punya saya dibanyakin kuah gitu. Bisa request sesuai ini kesukaan customer. Kalau untuk harganya Harga mie ayam Kang Boy itu bervariatif ya, dari yang original itu yang hanya 13.000 udah ditukar 1 mangkok mie ayam yang rasanya khas banget, mie ayam khas kampung. Jadi buat mengobati rindu kita ke kampung halaman itu biasanya kalau mie ayam pangsit atau apa yang jenisnya kan beda, itu lebih ke kota ya. Kalau di mie ayam Kang Boy ini mie ayam khas kampung dan lebih medok. khasnya Iya. Harganya dari 13.000 sampai 28.000. Jadi ada yang porsi biasa, porsi 1 orang kenyang. Ada yang porsi jumbo yang memang untuk pecinta mie ayam itu biasa porsi jumbo. Porsinya 2 kali lipat. Dan itu kalau memang pecinta mie ayam itu biasanya habis. Mangkoknya pun juga jumbo. Alhamdulillah sampai di titik ini mie ayam Kang Boy banyak-banyak bersyukur. Kita punya visi misi nih. Visi misi kita itu lebih ke kebermanfaatan dan keberkahan untuk umat. Jadi kita tuh tidak hanya memperkaya diri, itu tidak. Tapi ini mie ayam Kang Boy ini saya pengen jadi mie ayam Kang Boy itu yang besar, yang bisa bermanfaat buat banyak orang dan tersistem di dalamnya. Jadi kita juga ada jenjang karir juga untuk karyawan. Insya Allah ini nanti ada karyawan yang paling lama hampir 5 tahun mau kita berangkatin umroh. Minta doanya. Titik terendah mie ayam Kang Boy itu pernah di 1 hari itu sama sekali tidak laku. 1 porsi pun tidak ada orang beli. Anak masih kecil-kecil minta uang jajan, dari mana? Jualannya aja belum laku. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh nggak ada yang beli sama sekali. Jadi yang bisa menguatkan saya dan suami tetap untuk bertahan membesarkan mie ayam Kang Boy ini salah satunya ya karena semangat ngelihat anak-anak yang masih kecil butuh masa depan. Dan kita di Lampung ini merantau, kita asli dari Jawa.
Jadi ketika di sini kita masih gagal, kenapa nggak coba lagi, kenapa nggak mencoba lagi gitu. Apalagi ya, ada lagi yang lebih ini. Ya, dan ini satu yang yang membakar semangat saya untuk ingin sukses di bisnis ini. Kenapa? Saya pernah di posisi direndahkan, tidak dihargai, dibuang, dan tidak dianggap. Jadi sekarang saya ambil positifnya, ketika mungkin dulu saya tidak diperlakukan seperti itu, mungkin semangat saya biasa-biasa aja. Jadi kadang kita memang harus bersyukur ketika di balik ujian itu selalu ada hikmah. Di balik kesakitan itu pasti ada kado terindah, pasti ada obatnya di depan sana gitu. Saya yakin itu. Jadi ketika saya mulai down gitu, saya ingat lagi, saya dulu berjuang pengen seperti ini gitu. Jadi buat kalian yang sedang jatuh, sedang terpuruk, sedang tidak dianggap atau direndahkan sama siapapun itu, jangan pernah menyerah. Yakin Allah tuh pasti kasih yang terbaik buat kita. Kita hanya menunggu waktu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Ingat masih ada hari esok yang kita tidak tahu mau seperti apa. Gitu aja.